Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Trisnaldi dari Universitas Negeri Padang, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir skema klasifikasi arsip tentang merancang skema klasifikasi arsip. Pertama, pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Tujuan pemberkasan arsip adalah 1. Ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. 2. Mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. 3. Efisiensi dalam penggunaan ruang dan peralatan. 4. Mempermudah dalam penyusunan. Jenis sistem pemberkasan abjad. 1. Sistem pemberkasan abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad mulai dari A sampai Z. 2. Sistem pemberkasan angka. 1. Angka urut. 2. Kronologis atau urutan waktu. 3. Sistem subjek filling system. Selanjutnya, menyiapkan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip harus menunjang terlaksananya tujuan penetapan arsip, yaitu dapat menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat. Contoh peralatan yang digunakan: 1. Filing kabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara vertikal. 2. Roll of pad rak bergerak adalah lemari arsip dorong untuk menyimpan dokumen dengan kapasitas besar yang dapat digerakkan dengan manual. 3. Sekat merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Folder atau sampul arsip adalah map tanpa daun penutup pada sisinya dan dilengkapi tab atau tonjolan untuk menempatkan kode arsip. Selanjutnya, menentukan kode klasifikasi. Yang dimaksud dengan kode klasifikasi adalah tanda pengenal urusan atau masalah dari klasifikasi arsip. Guna kode arsip untuk membedakan urusan atau masalah yang satu dengan yang lain. 2. Merupakan sarana untuk memberkas arsip dan menentukan letak penyimpanan. Syarat-syarat pemberian kode arsip: 1. Sederhana. 2. Mudah diingat. 3. Mudah untuk menulisnya. Unsur-unsur kode arsip: 1. Huruf. 2. Angka. 3. Penggabungan huruf dan angka. Klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klasifikasi fasilitatif dan klasifikasi substantif. Klasifikasi fasilitatif yang mencerminkan tugas-tugas penunjang organisasi, contohnya: 1. Kepegawaian. 2. Keuangan. Klasifikasi substantif adalah klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas operasional atau pokok organisasi. Kegiatan ini pasti berbeda pada setiap organisasi karena tugas pokok dan fungsinya tidak sama, seperti: 1. Departemen Agama tugas pokoknya mengurusi masalah haji, perkawinan, dan sejenisnya. 2. Departemen Pekerjaan Umum mengurusi masalah jalan, jembatan, dan sejenisnya. 3. Departemen Sosial mengurusi masalah-masalah sosial seperti bantuan sosial. Cara menentukan kode arsip: ada 3 kelompok masalah dalam arsip. 1. Kelompok primer. 2. Kelompok sekunder. 3. Kelompok tersier. Penulisan nama indeks. Pengertian indeks secara umum adalah alat bantu untuk menentukan suatu tempat. Secara kearsipan adalah petunjuk tanda pengenal untuk memudahkan menentukan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Kegunaan indeks: 1. Untuk mengelompokkan atau menyatukan arsip yang kode dan kegiatannya sama. 2. Sebagai sarana penemuan kembali arsip. Syarat-syarat mengindeks: 1. Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. 2. Berorientasi kepada kebutuhan pemakai. 3. Merupakan kata yang mudah dimengerti. 4. Diambil atau ditentukan dari isi surat. Peraturan mengindeks adalah suatu pedoman yang dijadikan dasar untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip berdasarkan abjad. Digolongkan dalam 4 kategori. 1. Indeks nama orang. 2. Indeks nama badan pemerintah atau swasta. 3. Indeks nama organisasi atau sejenisnya. 4. Indeks nama wilayah. Indeks relatif. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Ada beberapa cara untuk menyusun indeks relatif, yaitu: 1. Aturan kamus. Subjek-subjek yang tercantum dalam skema klasifikasi disusun menurut urutan abjad sebagaimana susunan kata-kata di kamus. 2. Susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalah, dalam arti penyusunannya secara abjad berdasarkan masing-masing masalah. Indeks relatif merupakan alat yang efisien untuk mengatur, menyusun, dan mencari arsip. Penemuan kembali arsip.
Penemuan kembali arsip sangat erat hubungannya dengan sistem penataan atau penyimpanannya yang dipergunakan serta tergantung dari kecelakaan petugas arsip. Apabila penemuan kembali arsip sedang mendapatkan kesulitan atau kegagalan, maka perlu diadakan penelitian agar dapat segera diketahui penyebab terjadinya kesulitan atau kegagalan tersebut, untuk kemudian dicari jalan keluar atau cara pemecahannya. Contoh, pola klasifikasi arsip di lingkungan Departemen Pendidikan. Contoh arsip yang akan dibahas: klasifikasi fasilitatif, arsip atau surat undangan seminar. 2. Klasifikasi substantif, arsip ijazah sekolah menengah atas. Arsip di atas merupakan surat tentang undangan seminar. Surat tersebut termasuk dalam klasifikasi fasilitatif. Jadi, kode klasifikasi arsip dari surat undangan seminar di atas adalah DL04. Daftar tabel klasifikasi arsip kualitatif. Penulisan indeks arsip atau surat undangan seminar. Daftar indeks arsip atau surat undangan seminar. Menyusun arsip di dalam rak dan map arsip surat undangan seminar. Klasifikasi substantif, arsip ijazah sekolah menengah atas. Arsip di atas merupakan ijazah sekolah menengah atas. Ijazah tersebut termasuk ke dalam klasifikasi substantif. Jadi, kode klasifikasi arsip ijazah tersebut adalah PP0300. Daftar tabel klasifikasi arsip substantif. Penulisan indeks arsip ijazah sekolah menengah atas. Daftar indeks arsip ijazah sekolah menengah atas. Menyusun arsip di dalam rak dan map arsip ijazah sekolah menengah atas. Faktor-faktor yang menunjang kemudahan penemuan kembali arsip: 1. Melakukan kegiatan penghimpunan, mengklasifikasi, menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. 2. Dalam menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik, hendaknya diperhatikan atau dipenuhi beberapa faktor penunjang, yaitu kesederhanaan, ketetapan menyimpan arsip, memenuhi persyaratan ekonomis, menjamin keamanan penempatan arsip, sistem yang digunakan harus fleksibel, petugas arsip. 3. Unit arsip perlu menyelenggarakan pengadaan dan melayani peminjaman arsip dengan sebaik-baiknya, mencatat dan menyimpan pidato serta peristiwa yang penting. 5. Mengadakan pengontrolan arsip secara periodik agar dapat memahami seluruh media informasi yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.